Assalamualaikum, bismillahirrohmanirrohim. Jumlah malaikat sangatlah banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah umat manusia. Demikian banyaknya sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Quran Surat Al-Mudatsir 31. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya saya ingatkan untuk subscribe, like, share, dan komen, agar tidak ketinggalan kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih sahabat semua. Selain jumlahnya yang sangat banyak, ukuran dan wujudnya juga sangat banyak, sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya masing-masing. Di antara sekian banyak malaikat itu, ada malaikat yang bertugas menjaga atau menyangga Arasy, yaitu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Besarnya, Arasy ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi kita petunjuk tentang wujud malaikat yang bertugas untuk menyangga Arasy. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah, wujud malaikat pemikul Arsy Allah sangatlah besar. Jarak antara pundak dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewatkan. Aku izinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu sifat malaikat pemikul Arsy. Kedua kakinya berada di bumi paling bawah. Di atasnya ada Arsy, dan jarak antara ujung telinga sampai pundaknya sejauh terbangnya burung selama 700 tahun. Mereka selalu bertasbih. H.R. Tabrani. Dalam hadits lain disebutkan tentang jumlah sayapnya, bahwa malaikat ini memiliki sayap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat penyangga Arsy itu memiliki sayap sejumlah 2.400 yang satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap yang satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Petik Terbalik Arabi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Mereka, malaikat pelindung, Arsy itu berjumlah 4, dan pada akhirnya akan menjadi 8 malaikat. Jarak antara telapak kakinya sampai lututnya sejauh perjalanan 70 tahun burung yang terbang paling cepat. Berdasarkan hadis-hadits tentang wujud malaikat penyangga Arsy itu, sepertinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melisensikan atau mengajak umatnya untuk berimajinasi, seberapa besar sosok malaikat penyangga Arsy itu. Beliau Nabi Muhammad memberikan kita beberapa petunjuk, untuk mengajak umatnya seberapa jauh bayangan-bayangan malaikat itu. Di antara petunjuk itu adalah jarak antara pundak dan kupingnya sejauh perjalanan 700 tahun terbangnya burung, dan jarak antara telapak kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun terbangnya burung yang paling cepat. Apabila diasumsikan struktur fisik utama malaikat menyerupai manusia yang memiliki bagian utama, yaitu kepala, badan, kaki dan tangan, serta proporsinya diasumsikan menyerupai manusia yang jarak antara daun telinga dan bahu manusia sekitar 10 cm, dan apabila diasumsikan rata-rata tinggi manusia adalah 150 cm, maka jarak antara daun telinga dengan bahu berbanding tinggi rata-rata manusia adalah 1:15. Apabila antara daun kuping dengan bahu malaikat itu berjarak 700 tahun perjalanan burung, maka wujud malaikat itu sama dengan 15x700 sama dengan 10.500 tahun terbangnya burung. Apabila jarak antara bumi dan langit pertama adalah 500 tahun perjalanan burung, dan apabila jarak antara tiap 7 langit, ditambah jarak antara langit ke-7 dengan kursi. Kemudian antara kursi dengan samudra serta jarak antara samudra dengan Arsy masing-masing adalah 500 tahun perjalanan burung. Seperti dijelaskan dalam beberapa hadits, maka jarak antara bumi dengan Arsy adalah 10x500 sampai 5,000 tahun perjalanan burung. Kemudian, berdasarkan hadits Imam Tabrani yang menyebutkan bahwa kedua kaki malaikat itu berada di bumi paling bawah, dan apabila yang dimaksud bumi paling bawah itu adalah laut terdalam, yakni 11,1 km di bawah permukaan laut, dan seandainya malaikat itu memiliki mata kaki, maka dipastikan mata kakinya masih berada jauh di atas permukaan laut terdalam. Dengan demikian, berdasarkan hadis-hadis tersebut, sosok malaikat penyangga Arsy itu menembus dari bumi terbawah sampai ujung atas samudra atau ujung bawah Arsy, hanya butuh 5.000 tahun perjalanan burung terbang. Sedangkan keseluruhan wujudnya setinggi 10.500 tahun perjalanan, masih ada separuh lebih wujud untuk menyangga besarnya Arsy. Malaikat ini memiliki 2.400 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil. Sedangkan Israfil memiliki 1.200 sayap,
yang satu sayapnya sama dengan 600 sayap malaikat Jibril. Sedangkan bila satu saja sayap Jibril dibuka, maka gelaplah seluruh bumi ini. Sampai di sini imajinasi kita sudah tidak sanggup membayangkan, bagaimana bila seluruh sayap malaikat Hamalatul Arsy itu dibuka. Besarnya malaikat penyangga Arsy itu menggambarkan besarnya arsy yang dipikulnya. Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW menggambarkan besarnya arsy dibandingkan kursi, ibarat cincin di tengah padang pasir. Cincin adalah kursi, padang pasir adalah arsy. Apabila bumi hanyalah satu titik planet di tengah-tengah jumlah planet lain yang tidak terhitung jumlahnya di langit dunia dan seluruh lapisan langit dan bumi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibandingkan kursi Allah. Lalu, kursi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibanding dengan arsy Allah, maka sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sangat kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan besarnya arsy. Apabila bumi dan seluruh isinya saja hanyalah sebuah titik kecil saja, lalu sebesar apakah masing-masing kita ini? Siapapun yang secara sungguh-sungguh merenungkan hakikat ini, akan sampai pada tapal batas kemampuan rasio manusia. Itu menantang kepongahan manusia yang belum menyadari keterbatasannya. Apabila Allah menghendaki, selangkah lagi ia akan sampai pada hidayah iman untuk mengakui keterbatasan akal manusia dan menggantinya dengan keyakinan akan kemahabesaran Allah. Apabila ciptaannya saja begitu besar dan agung hingga imajinasi manusia tidak mampu menjangkaunya, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan kebesaran dan keagungannya, dengan wujud sebesar itu? Sangat mudah bagi malaikat untuk melakukan apa saja terhadap bumi dan alam semesta ini karena apabila Allah menghendaki, para malaikat bala tentara Allah itu tidak pernah membantah dan akan sepenuhnya melaksanakan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa, sehebat apapun kita belum ada apa-apanya, dibandingkan dengan kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Jadi tidak ada gunanya bila kita menyombongkan diri sebagai makhluk Allah yang amat kecil. Terima kasih sudah menonton.